Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas Akuntansi Syariah 2F yang beranggotakan Luluk Sekar Arum NIM 215221208, Amara Angga Aprilia NIM 215221216, Erma Ayudia NIM 215221224, Abel Savo Felisa NIM 215221232, dan yang terakhir Jihan Nur Isnaini NIM 215221240. Komunikasi formal adalah suatu komunikasi yang bersifat resmi dengan menggunakan bahasa, gaya, tata cara yang betul, mengikuti apa yang telah ditetapkan. Penyampaian dan penerimaan maklumat oleh kedua-dua belah pihak dapat dilaksanakan dengan jelas dan teratur. Umumnya, komunikasi formal dilakukan oleh orang yang berbeda posisi dalam struktural organisasi antara atasan dan bawahan, garis perintah atau instruksi. Ciri-ciri komunikasi formal sebagai berikut. Yang pertama, urutan pembicaraan diatur oleh protokoler. Yang kedua, tempat dan waktu pelaksanaan telah ditentukan. Yang ketiga, kesempatan berbicara diatur oleh protokol secara bergiliran. Yang keempat, objek pembicaraannya tentang masalah organisasi. Yang kelima, setiap peserta yang mengemukakan pendapat harus menghormati hierarki organisasi. Yang keenam, setiap peserta harus menghormati hasil keputusan organisasi walaupun tidak sependapat. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu pola komunikasi. Pola komunikasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu komunikasi dari atas ke bawah. Merupakan penyampaian pesan yang berbentuk seperti perintah, instruksi maupun prosedur untuk dijalankan oleh para anggota dengan sebaik-baiknya. Kekurangan dari komunikasi ini yaitu kemungkinan terjadi penyaringan informasi yang penting yang ditujukan kepada bawahannya. Pesan yang diterima oleh bawahan bisa jadi tidak selengkap aslinya. Maka dari itu, penyampaiannya perlu diperhatikan, seperti panjangnya saluran komunikasi yang digunakan dan kompleksitas pesan yang ingin disampaikan kepada para anggotanya. Yang kedua yaitu komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini berarti alur pesan yang disampaikan oleh bawahan atau anggota kepada atasan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi dan mengambil keputusan secara tepat. Sudah sepantasnya bila ketua memperhatikan aspirasi yang berasal dari anggotanya. Kekurangan dari komunikasi ini yaitu kemungkinan bawahannya hanya menyampaikan informasi yang baik saja, sedangkan informasi yang memiliki kesan negatif dan tidak disenangi oleh atasan cenderung tidak disampaikan demi menjaga posisinya serta mendapatkan rasa aman dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga yaitu komunikasi horizontal. Adalah komunikasi yang terjadi antara bagian yang memiliki posisi sejajar. Dalam suatu organisasi, tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Komunikasi ini menjadi penting. Artinya, dalam setiap bagian dalam suatu organisasi memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar. Akan tetapi, suatu bagian dapat bekerja secara mandiri tanpa harus bergantung kepada bagian yang lain. Komunikasi ini tidak sering atau jarang sekali dipakai. Dan yang keempat, komunikasi diagonal. Komunikasi ini melibatkan komunikasi antara dua level organisasi yang berbeda. Seperti contoh, yaitu komunikasi formal di dalam organisasi antara bagian konsumsi dengan bagian dokumentasi.
Kelemahan dari komunikasi ini adalah bahwa komunikasi diagonal dapat mengganggu jalur komunikasi yang rutin dan telah berjalan normal. Di samping itu, komunikasi diagonal dalam suatu organisasi yang besar juga sulit untuk dikendalikan secara efektif. Kemudian, fungsi penting sistem komunikasi formal menurut Lilliveri. Yang pertama, komunikasi formal terbentuk sebagai fasilitas untuk koordinir kegiatan, pembagian kerja dalam organisasi. Yang kedua, hubungan formal secara langsung hanya meliputi hubungan atasan dengan bawahan. Titik komunikasi langsung seperti ini memungkinkan dua pihak berpartisipasi umpan balik dengan cepat. Kemudian yang ketiga, komunikasi formal memungkinkan anggota dapat mengurangi atau menekan waktu yang akan terbuang. Kemudian yang keempat, komunikasi formal menekankan terutama pada dukungan yang penuh dan kuat dari kekuasaan melalui struktur dan hierarkis. Kemudian, peran komunikasi formal. Komunikasi formal sangat struktural, berjalan melalui hierarki perusahaan dan menunjukkan posisi seseorang dalam perusahaan atau posisi dalam struktur manajemen proyek. Dalam hal event management, komunikasi ini dijalankan dalam suatu situasi formal atau resmi seperti pertemuan resmi, meeting, pembahasan proyek, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Komunikasi email pun seringkali bersifat formal dan menggunakan bahasa formal, terutama dalam konteks profesi. Tujuan dan pokok komunikasi formal. Menurut kata Karhan, komunikasi dari atas ke bawah mempunyai 5 tujuan pokok. Yang pertama, memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu. 2. Memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus dilaksanakan. 3. Memberikan informasi tentang prosedur dan praktik pengorganisasian. 4. Memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para anggota. 5. Menyajikan informasi mengenai aspek ideologi dalam membantu organisasi menanamkan pengertian tentang tujuan yang ingin dicapai. Keterbatasan atau kekurangan dalam komunikasi formal. A. Keterbatasan untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. B. Banyak jalur yang harus dilalui untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan manajer puncak. C. Gagasan yang jitu dari bawah harus melalui manajer tingkat bawah, lalu manajer tingkat menengah sebelum sampai ke manajer puncak. D. Distorsi pesan. Setiap pesan yang mengalir dari atasan maupun bawahan memungkinkan adanya perubahan terhadap pesan aslinya. E. Adanya perasaan canggung saat komunikasi terjalin. Dalam lingkup komunikasi formal, maka komunikasi berjalan antara bawahan dan atasan ataupun sebaliknya. Pastinya dalam komunikasi ini seringkali terdapat perasaan canggung yang lebih disebabkan karena adanya batasan atau juga perbedaan rentan jabatan. Keuntungan komunikasi formal. Yang pertama, ketika Anda ingin menyelesaikan kebijakan dan ingin memutuskan suatu hal yang resmi, maka komunikasi formal lebih efektif. Yang kedua, komunikasi formal dapat membantu dan menetapkan prosedur dan memastikan bahwa langkah-langkahnya diikuti. Yang ketiga, setiap janji atau rencana resmi apapun perlu didokumentasikan secara formal sehingga dapat dirujuk nanti. Contoh komunikasi formal. Yang pertama, komunikasi direktur dan bawahan. Yang kedua, sidang akademik. Yang ketiga, seminar. Yang keempat, meeting perusahaan.
Yang kelima, presentasi karya ilmiah. Yang keenam, workshop. Yang ketujuh, komunikasi formal kepada seseorang yang lebih tua. Contoh percakapan formal antara teller dan nasabah di bank. Antrian selanjutnya. Terima kasih sudah menunggu. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Saya tahu nggak? Boleh saya minta buku tabungannya? Boleh. Slip dan uangnya sekalian. Ibu Nina akan melakukan setoran awal sebesar 500.000 ya Bu. Dan saya tunggu uangnya. Baik Ibu Nina, uangnya sudah pas ya, nanti tunggu sebentar. Ini buku tabungan dan slipnya. Uangnya sudah masuk ke rekening Ibu ya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Baik, Mbak, sudah itu saja. Terima kasih Ibu Nina sudah mengunjungi Bank BKI. Selamat siang. Terima kasih Mbak, selamat siang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.